dilemanya kita kan gitu, mikirin mental health atau mikirin dompet health gitu. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bersama teman-teman aku. Namanya aku Resa, Aku Dahra. kali ini kita mau seru-seruan aja, bincang-bincang di sore hari. Dan aku mempunyai beberapa pertanyaan. Video ini dibuat no judging, no hard feeling juga. Oke, pertanyaan pertama seputar FK. Ini paling sering banget ya, paling awam banget kalau kita maba. Mungkin dari aku dulu ya. Oke. Sebenarnya kayaknya cita-citanya template aja dari kecil, pengen jadi dokter kayaknya, karena semua orang kalau kecil tuh cita-citanya ya udah pengen jadi dokter gitu, nggak tahu alasannya apa. Cuman kayaknya semakin besar tuh si cita-cita ini makin melekat, karena mungkin aku berada di keluarga yang lingkungannya lingkungan kesehatan, sehingga lihat keseharian dari saudara-saudara aku, tante, ibu itu memang orang kesehatan, akhirnya jadinya lebih terlihat mudah ya kayaknya kalau di kesehatan gitu. Jadinya nggak ada cita-cita lain sebenarnya selain kedokteran. Dan FYI waktu lagi kuliah tuh sebenarnya aku pengen banget keluar di kedokteran karena ngerasa nggak sanggup. Cuman waktu ditanya mau pindah ke jurusan apa, aku nggak tahu, karena dari dulu tuh nggak pernah ada cita-cita second choice-nya kalau nggak jadi dokter apa gitu, pokoknya harus jadi dokter. Mungkin ini cita-citanya nggak tahu sih alasannya apa, cuman ya dari kecil aja pengennya itu gitu. Kalau dari Aku juga kayaknya template dari Resa sih. Kalau dari kecil mau jadi apa? Dokter, polisi, arsitek. Tapi alhamdulillah ada second choice ya. tapi pas lagi SMA kayak mikirnya ya udahlah yang pasti aja dokter gitu. Terus kalau dari orang tua pun ada latar belakang sebenarnya ya. Terus kayak waktu itu oh ya ada temen yang ngasih tahu jangan jadi arsitek nanti kamu nyemen. Jadi ya udah aku mau kedokteran. Jadinya pas ngejahit gitu ya. Iya gitu. Terus kalau pas di kedokteran nggak ada keinginan pengen pindah jurusan sih, karena ya so far passionnya oke juga. Jadi ada passion banget Jadi di passion sana, banget gitu. ternyata gitu. Mungkin kalau dari kamu sendiri kenapa pengen jadi dokter? Sebenarnya karena dari kecil ibu aku itu kesehatan juga. Jadi dari kecil emang selalu ngikut-ngikutin, ih kayaknya seru nih gitu. Kayaknya ya seru. Terus pas SMA tuh sebenarnya agak goyah. Waktu itu aku ngefans banget sama Zaskia Sukar. Dia waktu itu berhijab kan, langsung hijab kayak wah bagus banget nih gitu model. Aku bilang tuh awalnya ke kakak aku mau jadi model. Terus kayak ngapain, nanti bakal gini udah jelek lah. Terus mama aku juga kurang setuju, karena itu kayaknya mendingan jadiin hobi aja daripada jadiin cita-cita masa depannya. Masih kurang jelas. Iya, jadi itu. Oke, next question. Buat sebenarnya mau masuk ke dokteran juga ya. Gambaran sekolahnya tuh gambaran gimana? Kedokteran tuh kayak gimana sih kan? Oh. Banyak banget di horor gitu lah. Oke. Kalau masalah gambaran, disclaimer, faktanya kedokteran tidak sehoror itu guys. Nggak ada yang namanya ospek di kamar mayat, nggak ada yang namanya itu Ospek di satu kuburan. nggak ada. Terus yang satu orang satu mayat itu enggak gitu ya, nggak pernah kan nggak ada satu kadaver berpuluh-puluh orang. Dan kita tuh nggak bilang itu mayat guys, kita bilangnya kadaver karena dia kan bukan dianggap, kita perlakukan sebagai guru besar juga karena kan sumber ilmu. Terus gambarannya sekolah di kedokteran itu sebenarnya setelah melewati semua masa ini, ternyata yang kedokteran yang penting itu bukan masalah pintar guys, tapi masalah keinginan dan kemauan gitu. Karena walaupun kemauannya gede, walaupun terseok-seok itu bakalan beres juga. Beda halnya kayak walaupun kamu pintar tapi kamu nggak suka, nggak akan jalan juga sih. Terus gambarannya yang pasti satu, kalau misalnya kamu masih pamrih masalah keuangan, terus waktu main kamu sama waktu jajan dan yang lain-lainnya, mending dipertimbangkan lagi buat masuk kedokteran karena sangat menyita waktu. Terus 20 tahun hidup
hidup kamu atau di usia 20 itu akan sangat-sangat terpakai. Tapi yang aku jalanin adalah dibanding semua pengorbanan aku dapat banyak hal yang lebih baik lagi kan. Contohnya sahabat-sahabat aku, orang tua yang selalu support aku, dan ekonomi juga alhamdulillah lancar-lancar aja. Dan percaya pada kita bahwa kedokteran itu tidak mudah tapi tidak mustahil, guys. Kalau sekolahnya standar, maksudnya tidak sesusah orang lain tapi tidak semudah orang lain juga. Banyak ada laboratorial, nanti dijelaskan oleh saudara Resa. Oke, mungkin tadi secara garis besar udah dijelasin nih kehidupan di FK tuh kayak gimana. Mungkin sekarang aku mau coba jelasin sebenarnya tahapan sekolah di kedokteran tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya kalau di kedokteran itu tuh kita ada 2 tahapan. Jadi tahapan perkuliahan yang biasanya kita sebut sebagai PPSK sama tahapan profesi. Kita sebutnya koas. Nah, kalau perkuliahan memang kita sekolahnya itu di kampus. Apa aja sih yang dipelajarinya? Nah, mungkin agak beda sedikit sama cara belajarnya prodi lain ya. Soalnya kita itu si kuliahnya itu per bloknya itu nanti dibagi-bagi sesuai organ tubuh kita. Contohnya sistem paru, nanti masuk sistem jantung. Nah, jadi kita selama satu periode itu fokus aja di satu sistem. Dan apa aja yang kita bahas, kita itu belajar by case gitu. Jadi nanti ada kasus satu penyakit dan kita bahas dari A sampai Z-nya di satu kelompok kecil. Biasanya 10 orang itu ada satu dosen, sehingga benar-benar sangat-sangat intimate gitu ya. Kita sama dosennya tuh benar-benar tatap muka, diskusi langsung gitu. Jarang banget kita kuliah di kelas yang besar. Terus ada juga laboratorium dan ada skill lab. Kalau skill lab itu seperti keterampilan klinis, contohnya cara periksa pakai stetoskop, terus periksa ini, periksa itu. Nah, itu di skill lab. Kalau lab itu biasanya yang berbau dengan laboratorium, contohnya lihat jaringan pakai mikroskop kayak gitu-gitu. Nah, baru nanti pas kita di profesi atau di koas selama 2 tahun itu tuh full kita belajar di rumah sakit, langsung praktekin ilmu-ilmu yang udah kita dapat selama PPSK di rumah sakit langsung ke pasien langsung. Jadi bukan hanya kita belajar tentang penyakit-penyakitnya, tapi kita juga belajar tentang komunikasi interpersonal yang langsung berhadapan dengan pasiennya kayak gitu. Kehidupannya selama kurang lebih 5 tahun setengah ya, kayaknya agak roller coaster ya, karena hal yang sangat tidak mudah untuk dilewati, tapi ada hal yang bisa mempermudah kalian untuk melewati hal itu. Apa sih yang bisa mempermudah kalian untuk melewati hal itu? Adalah temen. Itu gak bohong guys, ini tuh gak bisa kayak kuliah di prodi lain yang maksudnya kita bisa ambis sendirian gitu, kayak ya udah belajar sendiri. Itu agak mustahil di kedokteran karena materinya sangat-sangat bejibun dan gak mungkin kita pelajarin dalam waktu yang singkat. Makanya perlu banget temen yang ngeklop untuk belajar, untuk main, sehingga kita itu dari satu materi yang kita pelajarin harus banyak bisa dibagi-bagi nih, aku belajar apa, yang lain belajar apa, sehingga nanti pas ketemu kita ya udah saling ngajarin. Dan harus juga ngeklop main guys, karena sumpah belajarnya itu stressful banget ya, kayak gila, kayak terlalu banyak materinya dan banyak istilah bahasan yang kitanya tuh bener-bener gak paham dan gak tahu sama sekali sebelum masuk ke kedokteran. Kalau kitanya enjoy ngejalaninnya, temannya oke, itu tuh jadi sangat-sangat lebih mudah. Sama halnya kayak tadi Urin bilang bahwa salah satu hal yang memang kita dapat dan disyukuri di kedokteran itu adalah punya sahabat yang bisa berjuang bareng sampai akhir gitu. Wah, cukup banyak nih ya, udah ada gambarannya ya. Jadi bagi ya yang masih takut-takut dan bingung gambaran kedokteran itu kayak gimana, mungkin sekilas tadi dari teman-teman aku udah disampaikan juga ya. Menurut aku kalau masuk kedokteran itu template sih sama ketika kamu mau masuk universitas. Yang paling utama itu adalah belajar, karena untuk masuk ke kedokteran kamu harus lulus testingnya kan. Nah, si testing ini bisa kamu lewatin kalau memang kamu benar-benar belajar, karena memang yang
ujian kan itu adalah pelajaran-pelajaran di SMA, mungkin tambahannya biologi kedokteran, dan itu juga masih sangat superficial yang bisa kamu pelajarin di biologi gitu. Jadi yang paling utama sih kamu benar-benar giat belajar dan bukan hanya menghafal gitu, kayak yaudah ya cara contohnya ya matematika rumusnya ini gitu, kamu hafal rumusnya, tapi kamu tuh harus benar-benar paham cara pengaplikasiannya, karena biasanya ujian masuk universitas itu si soal-soalnya itu lebih detail dari soal-soal ketika kamu lagi di SMA kayak gitu. Jadi mungkin kamu harus benar-benar paham sih rumus-rumusnya, sehingga ketika ada soal yang dibulak-balik kamu tuh paham harus ngerjainnya kayak gimana. Nah mungkin itu sih kalau dari aku ya. Kalau aku mungkin lebih sharing pengalaman praktikalnya gitu. Jadi masuk kedokteran itu kan banyak beberapa jalur ya. Jadi kalau misalnya melalui tes tentu seperti yang Rasa bilang tadi harus benar-benar belajar. Oh ya harus belajar gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian gak lewat tes juga banyak cara yang bisa kalian lakuin. Misalnya lewat jalur rapot, jalur undangan lah, atau misalnya jalur sekarang nggak tahu namanya apa ya. Kalau dulu kan zaman kita tuh SNMPTN ya. Kalau sekarang itu apa namanya nggak tahu. Nah tapi kalau mau dipersiapkan dari jauh-jauh hari, mendingan persiapan juga rapotnya. Kalau bisa yang nilainya tuh naik dari sejak kelas 10. Nah tapi kalau nggak bisa pun gitu, ya pokoknya stabil lah kalau bisa. Terus jangan gengsi duluan kayak gini. Siapa sih yang nggak mau negeri ya? Tapi ya swasta cobain aja dulu semuanya. Terus jangan malas-malas juga buat tanya ke BK, konsul ke guru atau konsul ke alumni juga. Terus kalau misalnya nanti pas mau tesnya kan selain belajar kita juga harus tahu cara kita belajar tuh yang benar gimana. Karena aku juga sempet kayak iri lihat temen yang lihat doang udah ngerti gitu, tapi faktanya kita tuh harus nulis dulu. Nah itu nggak apa-apa banget. Makanya kalau sekiranya harus nulis dulu, harus ngapalin berulang-ulang, kita persiapin dari jauh hari. Jadi kedokteran tuh pasti bisa tembus. Yang susah tuh kedokteran tuh ya masuknya dan keluarnya. Pas kuliahnya ya Susah, keluarnya lebih susah gitu. Itu kalian pas mau masuknya itu sering gadang atau biasa aja belajar biasa? Mungkin kalau aku udah punya ritme belajar. Jadi dulu pas aku mau masuk kuliah itu, jadi sebenarnya dari setahun sebelum itu aku udah ngebiasain bangun lebih awal. Biasanya aku bangun jam 2 pagi buat ngerjain soal-soal yang memang pelajarannya udah aku pelajarin sebelumnya di siang hari. Karena kan itu masih zaman-zaman sekolah, jadi pas zaman-zaman lagi ada waktu luang di sekolah aku belajar tentang apa, nanti soal-soalnya aku kerjain di jam 2. Cuman kalau memang ada materi yang belum aku pahamin, aku juga belajar tuh di jam 2 itu sampai subuh kayak gitu. Nah cuman waktu kita udah beres lulus nih, sekolahnya kan kita tuh lulusnya lebih awal ya, April ya, Maret ya, antara bulan itulah. Nah pas kita memang udah libur, aku tuh punya ritme belajar. Pokoknya aku tuh ikutan les kan, ikutan lesnya tuh dari pagi jam 7 sampai sore. Jadi dari jam 7 sampai sore, jam 3 itu aku les. Dari jam 3 sampai maghrib itu aku les tambahan, minta les tambahan setiap harinya sama teman-teman aku. Baru udah itu aku pulang kan, pas pulang itu aku cuman nyisain waktu buat makan, istirahat bentar, sama main HP bentar. Pokoknya jam 8 tuh aku harus udah tidur. Nah baru nanti jam 2 aku bangun lagi buat ngerjain soal-soal. Jadi setiap harinya kayak gitu selama 6 hari dalam seminggu. Ada 1 hari yang benar-benar aku kosongin buat diri aku, buat nonton drakor, terus nonton YouTube, baca novel, baca webtoon. Nah itu bener-bener aku luangin. Jadi aku biasain dalam setiap harinya belajarnya kayak gitu. Kalau kamu gadang Aku bukan tipe yang begadang. Karena ibu aku aja heran kenapa tiap ulangan aku nggak pernah begadang. Karena saya tidur tetap tidur gitu. Jadi kalau aku juga hampir sama kayak Resa. Jadi punya ritme belajarnya sendiri. Terus kalau Resa lebih terstruktur sih aku dengarnya. Kalau aku tuh pokoknya harus ada waktu luang, entah itu Sabtu atau Minggu. Pokoknya 1 hari dalam seminggu harus ada waktu luang. Karena kita juga harus tetap menjaga kewarasan kita ya. Gitu. Nah kalau untuk belajar ya aku juga dari jam 2 sampai jam 5 atau jam 3 sampai jam 5. Pokoknya jam-jam dini hari lah. Bahkan itu tuh sebelum lulus ke
12 SMA tuh udah nyicil kayak gitu. Terus ditambah lagi juga ya jalur lanjut mungkin ya kalau kita ya gitu. Nah kemudian kalau misalnya aku dulu selain les kan les juga, aku juga di les di tempat langsung. Aku juga dulu langganan Clipper kalau gitu. Sensor ya. Pokoknya kita di platform online gitu, karena kita tuh ngerasa kalau misalnya yang kayak gitu kan nggak mungkin kita tuh les sampai jam 11 malam kan. Jadi yang malam-malam atau dini hari itu pasti kita pakai yang platform online gitu. Dan itu tuh terbantu sekali gitu untuk menyiapkan semua. Oh ya jangan lupa punya timeline. Jadi nggak asal belajarnya. Jadi bukan masalah banyak atau enggaknya, tapi konsisten. Mungkin kalau aku ada dua hal penting yang menurut aku mungkin ini yang membuat aku bisa bertahan sampai akhir. Yang pertama mungkin faktor X dan faktor Y. Maksudnya kalau faktor X mah antara aku dan Allah, karena aku yakin sih kayaknya tanpa bantuan Tuhan kita kayaknya kita nggak bisa bertahan sampai akhir, karena memang tekanannya lumayan berat ya, banyak pressure yang tanpa sadar lumayan kayaknya bisa bikin gila. Nah gitu. Sama faktor Y, mungkin kalau faktor Y mah hubungan kita dengan orang lain. Yang paling aku rasain, aku sangat bersyukur banget selama aku menjalani kehidupan aku di kedokteran tuh, aku dikelilingi orang-orang yang sangat-sangat baik, sangat-sangat yang orang-orang yang bisa bekerja sama aku, dan orang-orang yang bisa saling mendukung gitu, karena memang gak sedikit gitu orang yang saling menjatuhkan, ada juga gitu. Tapi alhamdulillahnya aku dapet keluarga baru di FK yang sangat saling support ya, karena tanpa support mereka mungkin kayaknya kita nggak bisa deh, menurut aku ya nggak bisa untuk tetap bertahan. Terus juga mungkin dari faktor diri kita sendiri yang harus memiliki target untuk diri kita sendiri gitu. Jadi karena pelajarannya itu tadi yang kita pelajari itu banyak ya, jadi memang ada target-target yang memang harus dicapai gitu. Jadi di waktu contohnya kita lagi banyak banget kesibukan, tapi memang di hari ini ada target, ya kita harus mengusahakan agar target itu tercapai. Kenapa? Karena tanpa target kita itu nanti belajarnya jadi acak-acakan, sehingga targetnya semakin banyak tapi waktunya kan semakin sempit, akhirnya jadi stres, terus kita nggak bisa maksimal dalam mempelajarinya. Sedangkan kita belajar di kedokteran itu nggak main-main, karena nantinya kita akan menghadapi makhluk hidup, orang gitu ya, pasien yang memiliki keluarga, yang memiliki orang-orang di sekitarnya yang mengharapkan pasien tersebut bisa sembuh kembali. Kalau kita ini asal-asalan kan kasihan ya, nanti pasiennya takutnya malah jadi semakin kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari aku sih itu ya. Mungkin kalau dari kalian berdua, Kalau aku cara bertahan di kedokteran, yang pertama emang almarhum nenek aku tuh sangat-sangat mengharapkan di keluarga tuh ada yang menjadi dokter. Jadi aku kalau mau menyerah ini saksi bisu. Aku sering banget kayak aku bisa nggak ya, kayaknya aduh kalau nggak ada mereka juga kayaknya aku bakal hopeless juga gitu kan. Jadi cara aku bertahan yaitu ingat nenek aku, pastinya ingat mama aku, karena perjuangan mamaku juga sangat-sangat besar. Jadi ya single parent kan, jadi harus melihat oh kenapa aku dengan kayak gini aja nyerah, padahal mama aku lebih parah dari ini aja bisa bertahan sampai sekarang. Sama ya tadi teman-teman aku ini yang selalu support, bisa kok, bisa, kamu masuk kedokteran kan bukan keberuntungan aja, dan memang semua tuh sebenarnya punya basicnya, cuman nggak ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat gitu, padahal punya kalau misalnya kita mengembangkan basic yang ada di dalam diri kita itu. Aku sama aja seperti Reza dan Yunus, cuma kalau aku baginya faktor internal dan eksternal. Kalau faktor eksternal yaitu faktor X, faktor Y tadi ya, kita sama Tuhan kita, terus support system kita juga. Kalau dari internal yang paling penting, yang paling aku rasain juga adalah coping mechanism dan defense mechanism. Karena semakin
semakin rendah stres itu. Jadi orang yang tanda kutip bukan berarti lebay itu nangis atau gimana ya, yang terlalu berlebihan menanggapi masalahnya gitu, itu tuh akan cenderung lebih mudah stres dan akhirnya burnout. Tapi kalau misalnya kita let it go aja gitu, kayak udah kita jalani bahwa orang tuh nggak ada yang perfect, kita tuh nggak harus selalu perfect, itu akan lebih mudah dijalani dibandingkan kita terlalu menuntut kita harus sempurna. Karena banyak kan di kita juga yang terlalu menuntut sempurna, akhirnya Jangan Ya. menjadikan pencapaian orang Orang itu tolak ukur sebagai- kita. Misalnya kita harus menjadikan patokan kita tuh adalah kita yang dulu gitu. Ketika kita yang dulu itu cuman bisa A, sekarang kita bisa B, C, D, jadi itu udah baik. Tapi jangan sampai kita membandingkan diri kita sama diri orang pencapaian orang lain. lain. Karena ketika kita membandingkan diri kita sama diri orang lain itu kayaknya Iya. terlalu stressful dan akhirnya kita nggak bisa fokus ke target-target kita, malah terus mengejar pencapaian orang ya. karena titiknya juga kan beda, startnya beda, terus kemampuan orang juga beda. Karena kita tuh sebenarnya bersaing tuh sama diri sendiri. Betul. Kan males dari diri sendiri, semangat dari diri sendiri. Jadi jangan orang lain, orang lain juara 1, juara 2, aku harus kayak dia. Sebenarnya yang harus kita saingi dan kita lawan tuh diri kita sendiri. Kan orang paling berkesan. Paling berkesan sebenarnya kalau aku sih, kalau aku pernah memberikan berita duka kematian seorang bayi. Jadi ceritanya dulu aku lagi komas, lagi di stase anak dan lagi jaga malam di IGD. Waktu itu datang ibu dengan anak, diagnosisnya infeksi paru, tapi memang udah sangat berat karena 2 minggu didiamkan tanpa ada pengobatan, sehingga datang ke IGD sudah dalam penurunan kesadaran. Dan ketika masuk IGD ternyata bayinya henti nafas. Akhirnya diberikan pertolongan RCP oleh kita, tapi ternyata bayinya nggak bisa tertolong, sehingga kita harus mengabarkan bahwa memang bayinya sudah tidak ada. Dan itu buat aku pengalaman pertama yang cukup berat ketika orang tuanya memegang kita sambil bilang, "Dok, ini salah kan, anak saya masih ada." Itu wah, luar biasa ya, maksudnya hati aku kayaknya agak remuk karena ngerasa kayaknya aku gagal jadi seorang dokter karena nggak bisa nyelamatkan nyawa orang kan. Di sana mungkin aku agak-agak burn out seminggu karena hal itu terus terbayang, dan rasa bersalah itu tuh terus terasa sama aku, meskipun aku memang sudah berusaha semaksimal mungkin dengan dokter yang ada di sana untuk menyelamatkan, tapi memang takdir Tuhan berkata
lagi yang pas forensik. Ini nggak apa-apa kan udah satu. Kalau yang forensik itu ini sih aku lebih suka karena dia tuh bayinya benar-benar bayi yang sehat. Kebayang gak sih bayi cukup bulan, berat badan cukup, nggak ada kekurangan apapun, tapi infanticide. Jadi ya meninggal karena dibunuh oleh ibu. Jadi gitulah yang berarti di forensik itu. Jadi kayak kita tuh harus mengotopsi anak itu gitu banget. Bayi itu benar-benar sehat, sempat bernafas bahkan, tapi dibuang di sebuah apa? Parit. Meanwhile orang lain gitu mau mendapatkan anak itu sesusah itu. Terus ada satu lagi yang paling berkesan juga adalah seharusnya ya kedokteran itu seperti itu. Jadi aku tuh pernah ujian dapetin pasien, kirain aku itu tuh ujian yang bener-bener dikasih buat nyulitin aku gitu biar lulus. Ternyata dosen ini tuh bingung diagnosisnya apa dan pengen diskusi sama aku biar terapinya tepat karena dia merasa ilmunya tuh harus update. Dan itu keren banget sih karena pasiennya tuh bener-bener kompleks. Dia tuh anemia, ada kuning, ada pokoknya semuanya. Pokoknya banyak loh, seribu. Nggak ada yang paling khas. Kalau kamu mantap sangat berkesan tadi. Kurang lebih sih sama ya kalau misalnya praktek ke langsung terjun ke pasiennya sih sama kasus. Cuman yang paling sangat berkesan selama di kedokteran itu alhamdulillahnya sih. Selama di kedokteran ini kayak ngerasa kalau hubungan kita kurang baik sama Tuhan kita tuh kayaknya rasanya ada aja yang buat kita kurang, galau, bimbang, sedih, dan ujian tuh kayak terasa berat yang melibatkan Tuhan aku, lalu merasa oh kalau aku rajin aku bisa kok lulus, padahal kan semua itu datangnya dari Allah kan. Kayak kita tuh nggak akan bisa sampai sini, bertahan sampai sini kalau nggak memang ditakdirkannya sama Tuhan itu ya sampai sini. Lagi kalau ujian kan kita kan selalu ya butuh Allah tuh kalau lagi butuh aja, kalau enggak ya udah lupa gitu. Dan itu yang buat aku bersyukur banget gitu bisa terima di kedokteran. Oke, lanjut ke pertanyaan yes or no. Kita jawab bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Aku yes. Coba jelasin kenapa sibuk itu. Apa yang kamu sibuk? Sebagai seorang introvert yang sosial energinya lemah ya, menurut aku itu tuh sangat sibuk karena full seharian ketemu orang, jadi aku merasa sesibuk itu. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak setuju loh. Itu sibuk loh kita. Nggak terima. tapi sebenarnya 50-50 sih. Ya. Kan waktu aku PPSK tuh ikut sosok aja ikut banyak aktivitas kegiatan. Tapi emang kadang pulangnya malam, habis itu istirahat, terus jam 7 udah ini lagi pulang malam. Tapi ya nggak sibuk sih, tapi gimana menjalankannya sih. Ya, menurut aku sibuk. Full time menurut aku. Kalau aku kayaknya enggak sih, malah aku ngerasa lebih santai di FK. Kenapa? Karena aku tuh SMP SMA-nya di boarding school kan. Aku tuh memang belajar formalnya ini masuk kelasnya itu dari habis subuh, dari jam 5. Jadi jam 5 subuh, beres pembelajaran itu jam 9 malam. Ada istirahat itu dari jam 12 sampai jam 3 sore kan. Nah jam 12 sampai jam 3 sore itu biasanya dipakai untuk les. Jadi pihak les yang ada di eksternal, yang teman-teman tahu apalah, jadi kerjasama sama boarding school aku, jadi mereka yang datang, sehingga memang dari subuh sampai malam tuh full kegiatan. Dan kita berorganisasi kan, jadi kalau berorganisasi kapan rapatnya ya malam jam 9 sampai jam 12. Belum pelajaran di boarding school aku tuh banyak banget, ada 33 pelajaran, sehingga ujian hariannya tuh banyak banget. Jadi kayak hampir tiap hari tuh kita selalu ada ulangan, sehingga dari setiap hari itu jam 5 sampai jam 9 sekolah, terus rapat sampai jam 12 malam, terus dari itu harus ngapalin dulu buat ujian besok. Jadi masa-masa SMP sampai SMA aku tuh ngerasa sangat-sangat sibuk. Jadi pas masuk ke FK tuh yang menurut orang lain materinya padat
banget. Nah aku tuh ngerasa kok materinya cuma segini, soalnya sedikit gitu loh pembelajarannya kan, maksudnya kayak cuma ada satu blok terus ada beberapa mulok gitu, dan ujiannya tuh nggak setiap hari kan, ujiannya tuh cuma di akhir gitu. Akhirnya aku ngerasa masih punya napas yang panjang gitu, masih bisa tidur nyenyak setiap malam kayak gitu. Terus kalau mau belajar ya nanti aja dari subuh seperti biasa gitu, dari jam 2 ke subuh gitu, dan itu ngerasa cukup kalau memang dicicil setiap hari kayak gitu. Jadi mungkin kalau kenapa aku bilang no, karena aku ngerasa masa-masa SMA aku tuh lebih sibuk banget gitu kayak Kalau gitu. aku SMP SMA-nya ngomong pulang jam 2 sore, 2 siang gitu, jadi kayak 1, 2, 3. no. Gitu ya, kita masih bisa main tiap hari. Kita tuh kayak Kita main. kita tuh biasa kayak ayo kita belajar. Nah terus nanti kita ayo udah belajarnya di mana gitu ya, di luar. Nah 2 jam pertama itu isinya ngobrol doang guys. Jadi kayak belajarnya cuman sejam gitu, sisanya ya main gitu. Jadi memang mungkin di kedokteran tuh mainnya sambil belajar. Iya, Kayak bermain gitu sambil loh. belajar. Bukan Jadi, belajar sambil bermain. Betul, jadi kayak kalau kumpul ya ada belajarnya, Ada tapi mainnya. mainnya juga lebih banyak. Lebih banyak. Dan itu no problem nggak No sih? problem. No problem. Tapi sebenarnya aku introvert kali ya. Jadi kalau mau main tuh ngelihat orang juga. Jadi kayak main sama orang ini, aduh kira-kira bakal menguras energi aku nggak ya? Kalau sekiranya aku terkuras banyak dan aku bukannya happy, malah jadi capek gitu loh. Jadi mendingan enggak lah. Makanya banyak orang yang sibuk amat sih, kok nggak bisa main gini, enggak. Jadi aduh aku nggak mau, tenaga aku habis. Kamu tadi apa? Aku jawabnya no. Aku jawabnya no karena ya gitu, Kan masih bisa main. kita masih bisa main kan, kita satu geng. Aku aja masih inget kita karaokean kok sebelum live besoknya santai. Ya asal jangan sebelum ujian lah, itu nggak tahu diri sih kalau sebelum ujian. Pertanyaan yang berat. 3, teteh. No. Kenapa enggak? Karena mungkin lihatnya cuma di Instagram ya. Karena kan kalau makan di warteg ya bingung juga gitu, kenapa harus diupload gitu. Karena kan kurang estetik gitu. Apalagi cewek-cewek kan, kalau yang diupload tuh yang estetik gitu kan. Kalau di tempat makan di suatu tempat gitu yang Cuma ini ya, memenuhi yang bagus lah dahaga ya, gitu ya, nggak usah. yang diupload ya jadi bagus. Tapi kan kadang-kadang ya kalau di warteg gitu ya kita nggak upload dah, bingung mau ngupload Iya, apa betul. gitu. Dan memang apakah tiap hari kita makan yang Fancy fancy? oh tidak. Jelas Kita juga tidak. tiap hari look fancy tidak. Ya, tapi mungkin gak semuanya, cuman kalau kita sih gitu. Gitu. Jadi sebenarnya tiap hari ya kita makannya normal-normal aja, pinggir jalan, warteg. Cuman mungkin emang ada beberapa kali kita makannya di tempat yang menurut kita fancy sebagai reward ketika kita udah ujian atau memang udah tugas yang memang berat gitu. Banyak tugasnya nih, contohnya kayak tugas anatomi gitu yang semalaman ngerjain, besoknya Harus lab. makan di tempat mana. Nah itu ya memang ada sebagai reward aja, tapi nggak setiap hari ya nggak Ya sih? benar. Terus kayak kita tuh malah lebih ke bukan yang kelihatannya hedon, malah kaget tuh ternyata dia orang berada. Iya. Banyak Gitu loh, sih. nggak disangka-sangka. Jadi bukan yang kayak yang kelihatan kaya gitu, tapi lebih ke ternyata dia kaya. Iya benar, karena kayak banyak Gitu. banget yang ya gaya hidupnya biasa Biasa, banget, tapi- tapi pas lihat backgroundnya Wah. bikin cengok gitu loh, kayak hah, dia tuh mau diem di apartemen, makannya tiap hari Kyukaku aja bisa gitu. Bisa. Banyak loh yang kayak gitu. Tapi dia masih bisa makan warteg. Iya betul, itu kayak yang lebih dibandingkan wah dia kayaknya Iya. orang kaya bukan gitu, tapi pas dia ternyata kaya Orang banget kaya. gitu kayak gitu. Aku bersyukur banget kenal kalian yang memikirkan Ekonomi agar diskon beres sampai akhir bulan. Akhir bulan, penyelamat akhir bulan. Dan kalau nanti dulu ini sebelum di boykot ya, beberapa KF MC gitu ya. Nah kalau kita ada promo tuh kita pasti selalu ke sana. Ya, dan kita ada akun namanya kata Logmed gitu di suatu medsos ya.
gitu. Itu tuh banyak kumpulan-kumpulan promo dan kita selalu ngecek tiap bulannya gitu. Dan anehnya anak kedokteran juga tuh kadang kalau kita nolak alasannya lagi hemat tuh nggak percaya. Nggak benar. mungkin kamu nggak ada uang guys. Haruskah kita melihatkan isi dompet kita? Apa nomor ini banking kita pas ngajak kalian ini bentar ini lagi diskonnya beli 2 gratis 1 ini bisa ternyata terus kayak hah ternyata ada gitu orang kayak gitu gimana saking keren aku saking susahnya berekspektasi aduh kayaknya bakal mahal-mahal nih kalau main gitu kan ternyata kita sefrekuensi makanya jadi berteman karena Iya. satu frekuensi bukan pelit hanya memikirkan untuk bertahan hidup Iya, kan bukan untuk satu hari ya bunda.